Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas terkait soal penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memahami apa arti penahanan secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 21 KUHP, di mana penjelasan pasal 1 butir 21 KUHP menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Dari definisi penahanan, secara hakikat penahanan adalah penghambatan kebebasan seorang terdakwa ataupun seorang tersangka. Dari definisi tersebut, maka yang dapat dilakukan penahanan adalah hanya seorang tersangka atau seorang terdakwa sebagaimana juga diatur dalam pasal 1 butir 21 KUHP. Sekali lagi, hanya tersangka atau terdakwa yang dapat dijadikan sebagai status tahanan. Kalau kita lihat lagi ya, syarat-syarat dari penahanan, maka kita bisa membaca di KUHP, terkhususnya pasal 21 ayat 1 KUHP, di mana di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Rumusan dari pasal 21 ayat 1 KUHP ini bahwa dapat dijadikan ada 3 alasan yang merupakan suatu syarat material sebagaimana ketika penyidik, jaksa ataupun hakim ketika melakukan suatu penahanan. Yang pertama alasannya adalah bahwa adanya kekhawatiran melarikan diri. Jadi dikhawatirkan tersangka atau terdakwa melarikan diri. Yang kedua, dikhawatirkan tersangka atau terdakwa dapat merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir, dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengulangi melakukan suatu tindak pidana. Sekali lagi, ini merupakan syarat material yang diatur dalam syarat-syarat penahanan. Dari ketiga alasan tersebut, maka ini merupakan alternatif. Dengan demikian, tidak berarti 3 alasan tersebut harus dipenuhi. Cukup 1 dari 3 alasan ini. Apabila dipenuhi, maka kewajiban atau kewenangan diberikan oleh KUHP terhadap seorang penyidik, penuntut umum atau jaksa dan hakim dapat melakukan suatu penahanan. Akan tetapi dalam prinsip asas ya, syarat penahanan yang sebagaimana diatur dalam KUHP tidak cukup hanya syarat material yang harus dipenuhi, melainkan syarat formil yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yang dimana penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau seorang terdakwa ya yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan, yang dimana di huruf A dari pasal 21 ayat 4 itu menjelaskan bahwa tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ya. Jadi di huruf A dijelaskan bahwa penahanan hanya dilakukan terhadap suatu tindak pidana yang dimana ancamannya itu adalah ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Di huruf B ada pengecualian dari huruf A. Ada pasal-pasal tertentu yang dimana dalam pasal-pasal yang diatur dalam KUHP ancamannya di bawah 5 tahun. Misalkan pasal 351 ayat 1. Walaupun ancamannya di bawah 5 tahun dan dia diatur dalam pasal 21 ya ayat 4 huruf B, bisa dilakukan penahanan dan dijadikan syarat formil. Dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa menurut KUHP syarat penahanan itu 2, syarat material dan syarat formil, dan kedua ini harus dipenuhi. Apabila syarat material terpenuhi dan ternyata syarat formil tidak terpenuhi, maka tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan. Oleh sebab itu,
untuk menentukan ya tersangka terdakwa dapat dilakukan penahanan, maka penyidik, penuntut umum atau hakim harus memenuhi dua syarat tadi ya, sebagaimana tadi diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dan juga 21 ayat 4 KUHP, baik secara material maupun secara formil. Oleh itu, siapa yang berhak melakukan penahanan? Maka menurut pasal 20 KUHP, yang berhak melakukan penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik dapat melakukan penahanan. Demi kepentingan penuntutan, maka penuntut umum berhak atau berwenang melakukan penahanan. Dan yang terakhir, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, maka hakim berwenang melakukan penahanan. Nah, itu syarat-syarat arti penahanan dan siapa yang berhak melakukan penahanan serta siapa yang akan ditahan, itu yang diatur dalam KUHP. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.